Shalom, sahabat BSJD yang terkasih. Berjumpa lagi dengan program BSJD di channel YouTube GKE Official. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Roni Pasko, yang melayani di Jemaat GKE Panarung, Resort Pahandut, Palangkaraya Hilir. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Aba ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Melalui program BSJD di channel YouTube GKE Official, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Urapi dan mampukanlah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu, dan jadikanlah diri kami menjadi pelaku yang hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, di bawah judul perikop Hidup oleh Roh. Saya baca untuk kita, lengkapnya demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh, Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita ingat iklan zaman dulu di televisi dengan jargonnya, apapun makanannya, minumannya, tetap teh botol sostro. Namun, ini bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi bagaimana seorang yang percaya, yang hidupnya dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam kemajemukan manusia, kita mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda
antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang berusaha, ada yang sudah menikmati hasil, ada yang bergumul dengan keadaan keluarga yang tidak kunjung membaik. Ada yang mengharap, menanti dan menunggu, walau sebenarnya bukan keadaan itu yang ia inginkan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, Allah mengasihi kita. Meratapi keadaan yang tidak bersesuaian dengan yang kita mau tanpa melakukan sesuatu adalah kehampaan yang justru nantinya akan menggerogoti iman percaya kita kepada Tuhan. Kita menjadi pribadi yang mengeluh, yang tidak pernah bersyukur dalam segala hal. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengaruniakan roh-Nya bagi kita. Kita tahu kalau roh Allah yang memimpin kita, maka tidak ada lagi keluh kesah, kegalauan yang tidak bertepi, kekhawatiran yang seringkali membuat kita, orang percaya, gagal mengalami lawatan Roh Kudus. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu dikuatkan dan dimampukan untuk berani menghadapi gelombang badai dalam hidup, bahkan kondisi tersulit apapun. Roh Kudus akan setia menolong kita untuk mengutarakan hal yang tidak sanggup untuk kita ungkapkan karena himpitan hidup. Ia akan mengurapi kita dengan hikmat dari Allah untuk berkata-kata dalam doa kita. Bahkan Roh Kudus pun memampukan kita untuk bersyukur dalam susah ataupun bahagia. Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka marilah jaga itu. Setialah sebagai pribadi yang dipimpin Roh Allah, meski keinginan daging sangat kuat, namun mengandung dosa yang mematikan jiwa raga. Kita sudah merdeka dari dosa, jadi jangan kalah dan menyerah terhadap godaan dosa. Apapun masalah yang dihadapi, jangan bimbang, melainkan percayalah bahwa kita adalah pewaris segala janji Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup kita bukan menjadi milik kita lagi, melainkan Allah di dalam diri kita dan kita di dalam Allah. Berserah pada pimpinan Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang hidup berkenan kepada Allah, pribadi yang dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu telah kami dengar bersama. Jadikanlah hati dan kehidupan kami menjadi tanah yang subur. Demikian firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah, menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, melihat, bahkan turut serta menjadi pelaku firman-Mu itu. Buatlah kami mengarahkan kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami. Apapun keadaan kami saat ini, sehat sakit, senang bahagia, bahkan dalam keadaan terpuruk pun, biarlah kami teguh berpegang pada janji Tuhan di dalam Roh Kudus yang setia mengiringi langkah juang hidup kami masing-masing. Jadikan kami mampu menjalani setiap hal yang menjadi bagian kami masing-masing sejalan dan seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.